Yo, what's up parfum people dan Sabang sampai Merauke Indonesia itu satu, kembali bersama saya Irwan Milan. Pernah gak sih kalian suatu saat membeli sebuah parfum di toko yang sama, harga yang sama, brand yang sama, dan juga tipe yang sama, tapi ternyata aromanya sedikit berubah dan juga keawetannya berubah. Padahal di toko yang sama dengan harga yang sama, brand yang sama. Pasti kalian berpikir, wah saya ditipu atau saya mendapat barang yang palsu. Memang kalau kalian beli di tempat yang memang palsu ya pasti dapatnya palsu. Tapi kalau kalian sudah beli di tempat yang original dan aromanya berubah, pasti kalian bertanya-tanya dan tentu saja ada jawabannya. Seperti apa? Ini dia jawabannya, tonton terus Boom Baby, let's go. Yo teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Oke guys, ini dia jawabannya adalah reformulasi parfum. Sebenarnya sudah ada beberapa YouTuber yang membahas tentang reformulasi parfum, tapi saya juga akan ikut membahasnya. Dan setidaknya saya menyimpulkan ada 5 hal kenapa reformulasi parfum itu terjadi. Jadi benar-benar terjadi dan sudah nyata dan sudah banyak terjadi di hampir semua brand parfum ternama dunia, bahkan yang mungkin yang harganya dari yang murah sampai yang mahal, semua hampir kena reformulasi parfum. Oke, hal yang pertama adalah peraturan IFRA. IFRA itu adalah International Fragrance Association. Jadi ini asosiasi parfum yang melihat bahan-bahan, menganalisa, pokoknya meneliti parfum-parfum, apakah bahan-bahannya terlarang, apakah bahan-bahannya aman di kulit, atau bahan-bahannya juga menimbulkan alergi apa tidak. Itu mereka yang menelitinya. Dan bila mereka menemukan ada bahan-bahan yang berbahaya bagi terutama bagi orang, walaupun nggak semua orang mungkin hasilnya sama, tapi mereka akan mengeluarkan peraturan itu dan membuat brand parfum atau produsen parfum harus merubah formulanya karena peraturan IFRA ini. Jadi itu hal yang pertama, yaitu adalah peraturan dari IFRA. IFRA ini berpusat di Swiss ya. Jadi mereka yang mengontrol dan mengawasi parfum-parfum di dunia ini. Oke, hal yang kedua adalah kelangkaan bahan bakunya. Jadi semakin bertambahnya waktu, semakin berjalannya tahun demi tahun, parfum tentu makin banyak macamnya, makin banyak produsen parfum, sehingga bahan bakunya menjadi makin habis, makin langka. Jadi ini yang membuat akhirnya produsen parfum yang merasa bahan bakunya langka, mereka harus merubah formulanya, merubah bahan-bahannya untuk menjadi yang lebih mudah dicari, lebih gampang, dan itu memang mereka harus lakukan karena produsen parfum makin banyak dan tipe parfum makin di mana-mana. Jadi itu yang mereka harus lakukan, yaitu kedua adalah karena kelangkaan bahan baku. Yang ketiga adalah harga bahan baku yang naik, sehingga membuat produsen parfum harus berpikir ulang untuk harga untuk bersaing dalam industri parfum. Jadi karena harga bahan baku terus naik, mereka mungkin tidak mau menaikkan harga parfum yang menjadi sangat mahal, maka akhirnya mereka harus mereformulasi parfum bahan-bahannya tersebut menjadi bahan-bahan yang mungkin lebih murah atau bahkan mungkin dihilangkan. Jadi mungkin yang dulu ada yang awet sampai 2 harian karena bahan bakunya mahal, akhirnya mereka hilangkan, dan sekarang awetnya menjadi lemah, menjadi loyo, sehingga aromanya sedikit berubah pula dan membuat para customer sedikit bertanya-tanya. Dan ini juga salah satunya, yaitu kenaikan harga bahan baku. Jadi ini benar-benar cukup terasa banget ya untuk kita semua para penjual dan juga pemakai parfum. Jadi benar-benar harus diperhatikan, yaitu kelangkaan bahan baku dan juga kenaikan harga bahan baku. Yang keempat adalah strategi marketingnya itu sendiri. Jadi strategi marketing itu agar orang beli parfum lebih banyak, maka keawetannya dan juga SPL-nya dan juga longevity-nya menjadi lebih dilemahkan atau malah jadi yang tadinya bisa 2 harian sekarang hanya beberapa, mungkin hanya 8 jam, 6 jam saja.
dan juga kita harus menyemprot lebih banyak lagi. Yang dulu mungkin hanya 3 kali semprotan sudah cukup, sekarang karena agak lemah, SPL-nya juga lemah, jadi kita harus menyemprot lebih banyak, parfum lebih cepat habis, jadi kita lebih cepat lagi untuk membeli parfum. Jadi ini strategi marketing agar kita terus membeli parfum dan lebih cepat lagi membeli parfum yang harusnya tadinya habis dalam 2 bulan, sekarang sebulan sudah harus beli lagi. Itu strategi marketing juga, dan juga bisa juga untuk mengejut penjualan tipe brand mereka sendiri yang lain. Ini terjadi di Baccarat Rouge 540 yang EDP yang putih itu dilemahkan untuk mengejut penjualan Baccarat Rouge yang merah. Jadi yang putih dilemahkan, kawetannya dilemahkan, sedikit direformulasi sehingga menjadi lebih loyo dan juga tidak tahan lama seperti dulu, dan orang akhirnya lari kepada yang merah, yang extract the parfum. Jadi itu strategi mereka, jadi melemahkan yang putih untuk orang membeli tipe yang merah, karena yang merah di pasaran kurang begitu laku karena harganya memang cukup bedanya cukup jauh dengan yang putih, sehingga mereka harus melakukan strategi marketing, dan itu yang terjadi salah satunya di Baccarat. Dan hal yang nomor 5 yang terakhir menurut saya, mungkin ada kalian bisa tambahkan kalau ada lagi, yaitu adalah memodernisasi aroma parfum itu sendiri. Jadi kita bisa bayangkan parfum yang mungkin buatan tahun 1930, tentu zaman sekarang aromanya harus berubah karena mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak muda sekarang juga tentu tidak mau tercium aroma badannya seperti nenek mereka atau kakek mereka. Jadi mereka mungkin pengen parfum itu juga, tapi yang lebih modern, lebih kekinian. Jadi produsen parfum akan merubah formulanya agar lebih kekinian, agar lebih modern, agar lebih dibeli oleh orang-orang zaman sekarang, mungkin yang lebih muda target mereka. Maka mereka melakukan itu. Jadi memodernisasi parfum itu juga salah satu kenapa ada reformulasi parfum. Hampir semua produsen parfum melakukannya, dan hampir semua tipe brand kena reformulasi ini. Jadi kalian jangan kaget, Versace Eros yang tadinya awet sekarang menjadi loyo, atau juga Baccarat atau Krita Ventus bahkan yang harganya 4 juta, 3 juta, itu semuanya tidak luput dari reformulasi parfum, termasuk Chanel dan juga merek-merek lainnya. Jadi memang ini memang harus terjadi, mungkin perkembangan zaman, strategi marketing dan hal-hal lainnya. Dan kita sebagai penikmat parfum atau penjual juga harus mengetahui hal-hal ini agar tidak menjadi kebingungan di masa depan. Britney Spears Fantasy itu setidaknya sudah 4 kali kena reformulasi parfum. Bayangkan. Jadi dia sudah 4 kali berubah aroma dan juga bahan-bahannya. Bayangin tuh, itu baru satu brand ya, Britney Spears Fantasy sudah 4 kali kena. Bayangkan tipe-tipe yang lain yang mungkin lebih lama lagi keluarnya, lebih jadul lagi tahun pembuatannya. Kurang lebih seperti itu guys. Semoga kita bisa mengerti tentang ini dan bisa lebih memahami apa yang sedang terjadi tentang parfum. Oke? Mantap betul bosku. Nah, kira-kira itu dia arti reformulasi parfum teman-teman. Jangan takut, tetap move on, tetap membeli parfum, karena hidup ini akan terus maju, akan terus berkembang, akan terus berevolusi menjadi lebih baik, lebih maju, lebih keren lagi di masa mendatang, dan kita juga harus mengikutinya. Jadi buat kita semua tetap kita harus mengikuti perkembangan zaman, harus mengikuti apa yang sudah terjadi, termasuk strategi marketing. Oke? Kurang lebih seperti itu. Semoga kalian mengerti dan tidak takut lagi untuk membeli parfum, apalagi bila aromanya sedikit berubah. Oke, terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa pakai parfum hari ini. Oke, thank you, dadah, peace lo yo.